Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi, dan kita selalu berharap mudah-mudahan perjumpaan kita pada hari ini sebagaimana perjumpaan yang terdahulu benar-benar menjadi perjumpaan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya beberapa hari yang lalu ditanya oleh orang, dan pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya itu adalah, kalau dibahasakan dengan bahasa sederhana, apa ada sinyal kehancuran sebuah negeri yang disebutkan oleh Al-Quran sehingga kita bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran, baik yang dikatakan oleh Quran itu sebagai sebuah peringatan yang sifatnya normatif, atau sesuatu yang dinyatakan oleh Quran sebagai sebuah peristiwa sejarah masa lalu yang perlu kita jadikan sebagai ibrah. Seketika itu saya tidak menjawab dengan jelas, tetapi saya katakan tidak ada yang tertinggal di dalam Quran. Cuma sinyal itu ada yang jelas dan ada yang samar-samar, tetapi pasti semua sudah dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan pada saatnya kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga sesuatu yang oleh Quran dinyatakan secara normatif sebagai peringatan pada diri kita untuk tidak berbuat seperti yang diingatkan oleh Allah itu, supaya kita tidak mendapatkan sesuatu yang buruk di dalam hidup kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, kegagalan di dalam hidup itu sebagai akibat sebenarnya. Apa yang terjadi pada diri kita itu adalah akibat dari serangkaian sebab yang mendahulunya. Hanya saja ada sebab-sebab yang kita ketahui secara jelas, dan ada saja sebab-sebab yang tidak kita ketahui secara jelas, sehingga banyak orang yang kemudian tidak tahu mengapa dirinya menjadi orang yang gagal. Tidak hanya persoalan-persoalan pribadi, tetapi juga persoalan kemasyarakatan, persoalan sosial keagamaan, sosial politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan bahkan persoalan-persoalan kenegaraan itu bisa kita lihat. Kenyataannya itu merupakan akibat dari serangkaian sebab yang mendahulunya, dan bahkan kemudian akan berakibat secara berkelanjutan. Kalau dalam bahasa filsafat disebut pantari, semua itu mengalir dalam bahasa sederhana. Dan saya katakan bahwa perubahan itu akan terus terjadi, dan terus dimanapun akan bisa kita lihat. Kita hari ini itu adalah produk diri kita di masa lalu, dan apa yang kita lakukan hari ini itu akan menjadi sesuatu yang menyebabkan kita itu mendapatkan sesuatu di masa yang akan datang. Rajin panggal pandai, itu kata banyak orang. Kalau kita rajin, insya Allah kita akan pandai. Hemat pangkal kaya, kalau kita hemat, insya Allah kita akan jadi orang kaya. Itu kan pelajaran, rangkaian kalimat bijak yang menjadi pelajaran buat kita. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau kita ini mau belajar dari pepatah-pepatah seperti itu, kita bisa menjadi orang bijak. Aji ning diri sok ing lati. Artinya apa? Lisan kita itu harus betul-betul kita jaga, karena apa? Kita itu menjadi orang yang dihormati atau tidak, itu sangat bergantung pada penjagaan kita terhadap lisan kita sendiri. Nah, pilihannya, apakah kita akan mendapatkan kegagalan di masa yang akan datang, atau dalam bahasa sederhananya,
Inginkah kita gagal di masa yang akan datang? Kalau memang punya keinginan untuk gagal, ya sudah, lakukan yang terburuk pada hari ini, kita akan jadi orang yang gagal. Tapi kalau kita ingin berhasil di masa yang akan datang, lakukan yang terbaik hari ini agar kita bisa meraih masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Dan kita bisa belajar dari masa lalu kita, meskipun kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Kita ini adalah produk masa lalu kita, dan kita tidak perlu menyesali dengan penyesalan yang kemudian mengakibatkan kita merasa berdosa dan bahkan menyalahkan diri kita sendiri, bahkan dalam bahasa sederhana membenci diri kita sendiri karena kesalahan kita di masa lalu. Kita bisa belajar untuk mengubah, untuk berubah, dan ini yang selalu saya sampaikan. Dan saya sekarang sedang mengkaji persoalan taubat beserta masalah-masalah yang terkait dengan persoalan taubat itu untuk saya jadikan sebagai ibrah, bagaimana sesungguhnya taubat itu menjadi pintu masuk bagi diri kita untuk memperbaiki diri kita setelah diri kita itu gagal di masa yang lalu dan di masa sekarang ini sebagai akibat dari sejumlah peristiwa yang terjadi masa-masa sebelumnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memberikan ibrah pada diri kita, memberikan pelajaran bagi diri kita tentang sinyal-sinyal kehancuran, atau dalam bahasa sederhana tanda-tanda kehancuran, baik dalam arti kehancuran diri pribadi maupun masyarakat, dan bahkan kehancuran sebagai sebuah entitas tertentu, termasuk kehancuran negara. Saya pernah membaca dalam surat Al-Haqqah ayat 9-12. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum ahdatar rabiyah inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udunu wa'iyah. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dicungkar balikkan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar. Jadi dalam Al-Quran itu sudah banyak cerita, banyak kisah yang diceritakan oleh Al-Quran tentang kehancuran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan pada umat-umat terdahulu. Di situ ada kisah kaum Ad, kisah kaum Tsamud, kisah kaum Sodom, umat Nabi Lut alaihissalam, Ashabu Madyan, Fir'aun, Qarun, dan sebagainya. Nah, cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka itu ternyata sangat beragam. Di antara mereka ada yang Allah binasakan dengan hujan batu, dibinasakan dengan angin kencang selama 7 hari 8 malam secara berturut-turut. Ada juga yang dibinasakan dengan banjir bandang dan ditenggelamkan ke dasar lautan serta ditelan bumi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang saya baca dari Al-Quran, dan itulah kisah yang hingga kini diabadikan di dalam Al-Quran sebagai kisah tentang azab dunia atas kedurhakaan mereka dengan satu hal yang seringkali saya sampaikan, hanya karena melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Secara spesifik, jadi kalau kita bicara secara tegas, secara spesifik, Allah telah menyebutkan faktor-faktor penyebab bagi turunnya azab. Misalnya atas Fir'aun dan pasukannya itu. Dikatakan di dalam bahasa Al-Quran, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum ahdartar rabiyah. Di dalam surat Al-Haqqah ayat 10 dikatakan, lalu mereka Fir'aun dan kaumnya mendurhakai Rasul Tuhan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab pada mereka dengan azab yang mencengangkan.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kisah-kisah umat terdahulu yang diabadikan Al-Quran itu berguna sebagai ibrah, sebagai pelajaran, sebagai perumpamaan, dan sekaligus peringatan bagi orang-orang yang mau berpikir. Allah berfirman tentang kegunaan adab yang pada saatnya memang pernah ditimpakan atas siapapun yang memang pantas mendapatkan adab, termasuk Fir'aun dan kaumnya. Dikatakan di dalam surat Al-Haqqah ayat 12, linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Sungguh agar adab itu kami jadikan sebagai pengingat atau pelajaran, dan agar diperhatikan oleh orang-orang yang memiliki pendengaran yang baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, kehancuran demi kehancuran yang telah ditimpakan atas umat terdahulu sebagaimana yang telah dituturkan oleh para ahli sejarah merupakan hukum Allah atau sunnatullah yang pasti terjadi atas siapapun, dan ini dibuktikan dengan kejadian yang menimpa umat-umat terdahulu. Dan kehancuran itu tidak mustahil akan menimpa kita sekalian jika kita lalai menangkap dan menjalankan pesan-pesan Allah, seperti pesan untuk menegakkan misalnya supremasi hukum. Ketika hukum itu dijadikan sebagai alat politik, dan kemudian keperpihakan orang itu bukan pada kebenaran, tapi kepada kepentingan-kepentingan untuk membenarkan sesuatu yang salah dan menyalahkan yang benar, karena ada kepentingan politik yang menyertainya dan bahkan menjadi panglima, sehingga hukum itu menjadi sesuatu yang digunakan untuk melakukan tindakan yang zalim. Disitulah kemudian bisa jadi Allah akan menimpakan adab yang sama dengan adab yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang terdahulu seperti Fir'aun dan umatnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga berfirman misalnya di dalam surat Ar-Rahman ayat 7-9, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tataghaw fil mizani wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dialah Allah yang telah meninggikan langit dan memancangkan mizan atau timbangan. Janganlah kalian melampaui batas di dalam menegakkan atau meletakkan keseimbangan yang disebut mizan itu. Dan dirikanlah timbangan itu secara adil, dan janganlah kalian mengurangi mizan atau timbangan itu. Di sini kata mizan itu bukan hanya timbangan yang berarti fisik, tetapi sesuatu yang digunakan untuk menimbang atau digunakan untuk menjadi alat ukur. Dan sikap adil itu menjadi sebuah keharusan di ketika kita tidak ingin mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita itu bersikap zalim, kita pun akan mendapatkan adab dari Allah sebagai akibat dari kezaliman yang kita lakukan. Yang mungkin saja orang yang bersikap zalim itu sampai hari ini belum mendapatkan adab dari Allah, karena Allah belum berkenan untuk memberikan adab kepada mereka. Allah masih menunda, memperlambat pemberian adab pada mereka, dan mungkin saja Allah memberikan istidraj, sengaja membiarkan mereka di dalam kesesatan. Dan pada saatnya orang bisa saja kemudian merasa benar meskipun dia sebenarnya harus merasa salah karena melakukan kezaliman itu. Sehingga ada istilah tazyin. Tazyin itu sebenarnya kalau dilengkapi adalah tazyinus syaitan. Bagaimana setan itu menjadikan kita memandang yang baik itu sebagai sesuatu yang buruk, dan memandang yang buruk itu sebagai sesuatu yang baik, sehingga kita terlena untuk melakukan sesuatu yang buruk karena memandang sesuatu yang buruk yang selama ini kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik. Karena pintu hidayah itu tertutup oleh pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita yang tertutup sebagai akibat dari sikap kufur kita, sikap kita yang tidak benar terhadap Allah karena ketidakberimanan kita kepada Allah. Dan orang-orang yang tertutup pintu hatinya untuk mendapatkan hidayah itu seringkali kemudian oleh setan digoda dengan tazyin,
dijadikan indah sebagai sesuatu yang nyaman, sebagai sesuatu yang seolah-olah baik, pada sesuatu yang buruk. Sampai Allah pada saatnya memberikan adab yang pedih pada mereka karena mereka tidak mau mengambil pelajaran dari sesuatu yang seharusnya mereka ambil sebagai pelajaran. Nah, surat Ar-Rahman ayat 7-9 itu, kata para ulama, adalah ayat yang berisi peneguhan tentang arti pentingnya penegakan supremasi hukum. Dan upaya untuk menegakkan hukum itu akan diperjuangkan setiap manusia yang memiliki hati yang bersih, masih berangkat dari nurani, masih punya nurani. Nah, orang yang sudah kehilangan nurani sulit untuk diajak menegakkan supremasi hukum, karena supremasi hukum itu butuh sikap jujur dari setiap orang yang menegakkannya, karena mereka itu melihat kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Yang salah kita anggap salah, kita persepsi salah, yang benar kita persepsi benar. Nah, selama orang itu masih belum bisa secara jujur mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, disitulah orang itu akan sulit menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para jamaah yang saya hormati, sayang saat ini masih banyak terlihat kebiasaan manusia untuk bermain-main dalam meletakkan mizan atau timbangan itu. Hukum itu bagaikan sarang laba-laba yang siap menjaring setiap serangga kecil yang lewat, akan tetapi tidak kuat menjerat binatang-binatang yang besar. Ini sebuah metafor. Hanya orang kecil yang terhukum secara tepat, bahkan terzalimi, sementara orang-orang besar sulit untuk dijerat oleh hukum karena ada kepentingan-kepentingan yang membuat mereka itu lepas dari jerat-jerat pasal-pasal yang seharusnya memberikan keadilan kepada mereka untuk mendapatkan hukuman yang setara dengan perilaku mereka yang selama ini memang layak untuk dihukum. Dan ketika sebuah bangsa dan sebuah negeri itu masih diisi oleh orang-orang yang belum bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran dan melihat kebatilan atau kesalahan sebagai sebuah kesalahan, disitulah bangsa dan negeri ini sebenarnya tengah diuji oleh Allah, dan pada saatnya bisa jadi akan mendapatkan adab dari Allah. Bangsa-bangsa yang masih bisa bangkit adalah bangsa-bangsa yang bisa belajar dari sejarah masa silam. Dan kita melihat bagaimana kehancuran Romawi. Bangsa ini masih bisa bangkit dari bayang-bayang kehancuran bila supremasi hukum benar-benar ditegakkan secara adil dan berani untuk menegakkan keadilan dan tidak bersikap munafik. Kita tahu bahwa Romawi itu adalah negara besar dan pernah hancur karena ketidakadilan, karena kezaliman, dan bahkan katanya, saya juga tidak tahu, hancurnya khilafah Islamiyah pada masa Utsmani itu juga diakibatkan oleh ketidakadilan yang terjadi pada masa itu. Termasuk di dalamnya adalah tindakan-tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh penguasa, sehingga mereka itu dengan sangat mudah dikalahkan oleh orang-orang yang seharusnya mereka kalahkan. Ini cerita, dan di balik cerita itu pasti ada sesuatu, karena sejarah itu juga tidak netral. Saya melihat bukan sebagai sebuah peristiwa yang biasa. Kekalahan bangsa-bangsa besar itu terjadi kadang-kadang lebih banyak karena kesalahan mereka sendiri. Jerman kalah karena kezaliman. Di peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Nazi itu kan bisa kita jadikan pelajaran. Jepang juga begitu, Italia juga begitu, Perancis juga begitu. Ketika kesombongan itu muncul dan kezaliman terjadi, dan bahkan kemudian ada tindakan sewenang-wenang sehingga keadilan itu diabaikan, maka disitulah kehancuran itu akan terjadi. Fantadri sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Nah, saya khawatir ini juga menimpa bangsa-bangsa yang seharusnya akan jadi bangsa yang tetap eksis. Ini yang selalu saya sampaikan. Ini persoalannya ada persoalan pada moralitas. Persoalan moralitas itu penting sekali, dan selalu saya katakan, saya tidak bosan-bosan mengatakan sebuah nasihat dari Ahmad Shauqi Bek. Ini fenomena abad 20 awal. Dia mengatakan di dalam sebuah pernyataannya, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat
fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Eksistensi sebuah bangsa itu terletak pada akhlaknya, pada moralitas bangsa itu. Nah, kalau akhlak atau moralitas bangsa itu hancur, ya sudah, hancurlah bangsa itu. Jadi kalau kita ingin tetap eksis, jadilah orang yang punya akhlakul karimah. Tapi kalau kita membiarkan kita itu menjadi orang yang punya akhlak yang tercela, punya akhlak madmumah, ya jangan menyesal kalau pada saatnya nanti kita akan mendapat kehancuran sebagai akibat dari perilaku kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ketidakberanian dan ketidakmauan kita atau keraguan kita untuk berpihak pada kebenaran itu akan bisa membuat diri kita terpuruk. Seringkali kita melihat bagaimana pelanggaran hukum itu terjadi karena hukum itu sudah jadi alat politik. Dan pada saatnya politik hukumnya sebuah bangsa, sebuah negeri itu akan mengarah pada tindakan-tindakan otoriter dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk menjadikan kepentingannya itu menjadi sebuah kepentingan yang harus mereka hasilkan sebagai kesuksesan yang mereka anggap sebagai sesuatu yang memang harus terjadi dengan cara menzalimi banyak orang. Kita menjadi orang yang sulit berempati pada semua orang, dan pada saat yang sama kita akan mencoba untuk menelaah kalau kita masih punya nurani. Dan Allah berfirman untuk mengingatkan diri kita, misalnya peristiwa tentang perzinaan misalnya. Seringkali orang menganggap perzinaan itu sebagai sesuatu yang wajar itu terjadi. Sekarang ini yang namanya prostitusi kan menjadi bagian dari keseharian kita. Dan orang kadang-kadang memaklumi. Padahal tidak boleh orang memaklumi. Yang namanya kemungkaran itu kemungkaran. Keburukan itu keburukan. Kemaksiatan itu kemaksiatan. Dan kita tidak boleh bersikap tidak jujur untuk mengatakannya. Sikap kita pada proklamasi, pada tindakan yang memperlihatkan kita pro kemaksiatan itu akan menjadi awal dari kehancuran kita. Kita harus pro kebenaran dan anti kebatilan atau anti ketidakbenaran. Sehingga meskipun perzinaan itu sudah menjadi bagian dari perilaku orang saat ini, kita harus tetap mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang harus kita akhiri. Termasuk di dalamnya soal korupsi. Komitmen kita untuk memberantas korupsi itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Saya pernah menulis tentang persoalan korupsi itu. Saya katakan bersihkan hati, berantas korupsi. Itu harus terjadi pada setiap orang. Bagaimana orang membersihkan hati untuk tidak pro korupsi dan anti korupsi, dan itu yang harus menjadi komitmen setiap orang di negeri tercinta ini. Di Indonesia itu harus ada suatu sikap yang jelas bahwa semua orang di negeri ini harus anti korupsi dan jangan sampai mempertontonkan tindakan korupsi, dan kita harus punya ketegasan terhadap tindakan korupsi itu dimanapun dan kapanpun korupsi itu terjadi, sehingga ada efek jera terhadap siapapun ketika hukuman itu ditegakkan, apapun bentuk hukuman itu. Ketika supremasi hukum itu sudah tidak ditegakkan, sehingga koruptor itu bisa melenggang dan merajalela karena ada kepentingan-kepentingan yang membuat mereka itu nyaman, ya mereka akan menjadi orang yang akan menghancurkan bangsa ini. Dan tindakan-tindakan korup lainnya itu banyak sekali yang bisa memicu diri kita dan umat kita, masyarakat kita, dan negeri kita menjadi sejumlah orang dan negeri yang hancur karena perilaku kita sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan apa yang difirmankan oleh Allah berupa peringatan-peringatan dari Allah, termasuk di dalamnya peristiwa sejarah masa lalu yang bisa menjadi pelajaran bagi kita agar kita menjadi orang-orang yang berhasil mendapatkan kejayaan di masa yang datang dan tidak mendapatkan Allah adab dari Allah, adab-adab apapun dari Allah tidak kita peroleh karena kita durhaka kepada Allah. Sekali lagi, mari kita taati aturan Allah dan
Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk tetap menjadi orang yang taat kepada Allah, sehingga iman kita itu betul-betul tumbuh menjadi sejumlah amal soleh yang akan beri manfaat bukan hanya untuk diri kita, tetapi pada semua orang yang berinteraksi dengan diri kita, sehingga kita menjadi umat dan bangsa yang selamat dan terselamatkan dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah para jamaah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.